Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini menyebut ada 3 rumah sakit yang melakukan fraud atau kecurangan terhadap klaim BPJS yang mencapai 34 miliar rupiah. Lalu apakah ini menjadi celah kecurangan dan bisa dimanfaatkan beberapa oknum untuk menjadi potensi tindak pidana korupsi? Untuk kesekian kalinya, BPJS Kesehatan viral karena pelayanan dan juga kebijakannya. BPJS Watch mencatat pada tahun 2022 ada 109 kasus diskriminasi yang dialami pasien BPJS Kesehatan, mulai dari pemberian obat, readmisi, hingga kepesertaan yang dinonaktifkan. Pada bulan Juli ini, nama BPJS Kesehatan hangat diperbincangkan karena KPK menyebut ada 3 rumah sakit yang melakukan fraud mencapai 34 miliar rupiah. Modusnya, mengklaim layanan yang tidak diberikan atau phantom billing dan pemalsuan rekam medis. Itu kita temukan waktu itu di 2018. Lantas kita lihat juga katarak gitu ya. Di 3 rumah sakit, 39 pasien kita sampel. Sebenarnya hanya 14 pasien yang patut dioperasi katarak. Tapi diklaimlah semua dioperasi katarak. Kita cek. Kita bilang ini dioperasinya 1 mata, diklaimnya 2 mata. Kira-kira begitu waktu itu. Nah, waktu itu kita sampaikan rekomendasi perbaikan bahwa fraud yang kita belajar dari sana ternyata benar ada di Indonesia. Untuk yang paling brutal 2 ini. 1, terapi ada, orang ada, tapi digembungin. Yang kedua, nah ini yang paling kita bahas sekarang, nggak ada apa-apa. Pasiennya nggak ada, terapinya ada, tapi dokumennya semua dibikin sedemikian hingga seakan-akan dia mengklaim untuk orang yang ada dengan terapi segala macam. Sementara Inspektur Investigasi Kemenkes RI, Valentinus Rudi Hartono menyebut, fraud bisa dilakukan siapa saja, baik dari pihak pasien, rumah sakit, bahkan BPJS Kesehatan. Jadi memang pelaku fraud JKN ini bisa macam-macam, Mbak. Bisa peserta BPJS sendiri, bisa pihak oknum BPJS-nya, bisa fasilitas paskesnya, fasilitas kesehatannya, bisa farmasi, bisa pemangku kepentingan lain. Tapi untuk 3 kasus rumah sakit ini, itu pelakunya adalah dari pihak manajemen itunya, ada dari manajemen rumah sakitnya sendiri. Iing Ihsan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia mengakui memang ada celah dalam proses klaim BPJS Kesehatan. Sebenarnya celah ini tentunya pasti ada. Ya memang ini butuh sportivitas, butuh kejujuran dari semua pengelola rumah sakit. Memang tentunya masih banyak proses pembenahan terkait dengan adanya potensi terjadinya fraud ya. Beberapa saat yang lalu terkait adanya rumah sakit yang melakukan fraud seperti phantom billing ya, tidak ada kasus diklaim ada. Ini merupakan bagian dari fraud yang selama ini terjadi ya di program jaminan kesehatan nasional. Jadi memang pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang sudah sangat baik, yang sudah sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, ternyata memang disertai dengan tindakan-tindakan yang tidak baik dari pelaku paskes ya, misalnya rumah sakit, oknum-oknum rumah sakit. Timbul menyarankan perlu ada verifikasi dari pihak BPJS Kesehatan kepada pasien untuk meminimalisir fraud. Verifikator juga diperkuat kualitasnya untuk memverifikasi, kemudian juga Badan Pengawas Rumah Sakit juga harus berperan karena biar bagaimanapun juga BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit ini memiliki kewenangan untuk bagaimana memastikan rumah sakit tidak melakukan fraud. Rasanya mungkin agak berat ya, karena memang misalnya kunjungan sehari itu di BPJS misalnya hampir 1,6 juta ya. Tentunya sekarang sudah teknologinya sudah maju gitu ya. Jadi misalnya pasien berobat itu sekarang pakai sidik jari, di rumah sakit itu sudah pakai Face ID gitu ya. Jadi harus dengan data-data itu. Jadi kalau memang dia nggak datang, tentunya ya nggak bisa dianggap bahwa pasien itu berobat. BPJS Kesehatan menjadi penopang kesehatan jutaan masyarakat Indonesia, namun nyatanya masih banyak kekurangan hingga keluhan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.